digunakan pada tumbuhan vegetatif dengan menangkap. Yang kedua yaitu dengan tujuan untuk mengetahui cara perkembangan tumbuhan regeneratif dengan biji kata hijau. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangbiakan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Untuk percobaan yang pertama, terdapat alat dan bahan yang digunakan. Di antaranya yaitu ada air, ada tanah dan kuku kandang dengan perbandingan 4:1. Ada pisau, tali rafia, dan plastik untuk pembungkusan area damkot. Dan yang terakhir ada tumbuhan yang berbuah. Selanjutnya untuk melakukan uji coba praktek perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif dengan mentangkap, di sini saya memilih pohon mangga, yang dimana pohon yang batangnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan untuk langkah dalam mentangkap yang pertama yaitu menyayat atau menghilangkan kulit dan kambium pada batang atau cabang yang sudah dipilih. Setelah seperti ini, bersihkan kambium yang ada pada batang. Setelah itu, tunggu hingga kambium mengering. Dan usahakan tidak ada kambium yang tersisa pada batang. Untuk langkah kedua, ikat salah satu ujung plastik dengan tali rafia.
Setelah seperti ini, berikan media tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 4:1, yaitu 4 tanah dan 1 pupuk kandang yang sudah dicampurkan dengan air secukupnya. Aplikasikan pada batang yang sudah ditayak. Usahakan tanah bisa menempel dengan rapi pada batang. Dibungkus setelah dibalik dengan plastik, maka ikat ujung yang lainnya. Jika sudah seperti ini, untuk menjaga media area cangkuk ini agar tetap lembab, kita bisa menyiramnya dengan air dan memberinya lubang-lubang kecil pada area yang sudah ditangkap. Setelah itu, kita bisa menunggu hasil dari tangkokan ini selama 6 minggu dan kita mengamatinya selama 1 minggu sekali dalam 6 minggu. Selanjutnya, untuk percobaan yang kedua, yaitu perkembangan tumbuhan generatif dengan biji kacang hijau. Untuk alat dan bahan yang kita gunakan di sini yaitu ada biji kacang hijau yang sudah direndam air selama semalam. Ada deterjen 3 jenis air yang berbeda, dan di sini terdapat gelas untuk air deterjen yang akan kita buat nanti.
dan ada 6 buah gelas plastik, botol yang sudah tidak terpakai, air, gelas ukur, sendok, kapas, dan kertas label yang sudah kita tulis sesuai dengan jenis air dan gelap terangnya. Untuk langkah yang pertama, kita beri 6 buah gelas plastik ini dengan kertas label yang sudah ditulis gelap terangnya dan jenis airnya. Jika sudah seperti ini, kita bisa simpan terlebih dahulu gelas plastik yang sudah kita tempel label sesuai jenis-jenis air dan gelap terangnya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan buat air deterjennya. Ambil gelas ukur dan lalu kita tuangkan air sekitar 100 ml. Lalu kita bisa masukkan bubuk deterjennya ke dalam air kira-kira 1 sendok. Jika sudah seperti ini, kita bisa masukkan ke dalam gelas yang sudah bertuliskan air deterjen. Selanjutnya, kita akan tata lagi gelas yang sudah tertuliskan jenis-jenis air. Lalu kita akan beri kapas pada setiap gelas plastik yang sudah tertuliskan jenis-jenis airnya. Dan jika sudah seperti ini, kita bisa menaruh 3 jenis air ini dalam setiap gelas yang sudah tertulis sesuai dengan jenis air. Secukupnya saja. Ini adalah air teh.
Untuk air deterjen yang tersisa, kita bisa masukkan ke dalam botol yang tidak terpakai. Air deterjen yang sudah kita simpan dalam botol yang sudah tidak terpakai, kita bisa memakainya di hari selanjutnya. Jika semua gelas sudah diisi dengan jenis air yang berbeda sesuai labelnya, kita bisa masukkan kacang hijau setidaknya 6 butir ke dalam setiap gelas. Jika sudah seperti ini, kita bisa menyimpan gelas yang sudah terisi dengan biji kacang hijau sesuai dengan gelap terangnya. Untuk gelas yang berketerangan dengan terang, kita harus menyimpannya di bawah sinar matahari. Sedangkan gelas yang bertuliskan dengan gelap, kita menyimpannya tidak di bawah sinar matahari atau di tempat tidak tertutup. Jangan lupa untuk setiap harinya kita harus mengecek. Jika kapas ini sudah kering, kita bisa memberinya air sesuai dengan jenis airnya, seperti air deterjen, air teh, atau air biasa. Dan langkah yang terakhir yaitu kita amati dan kita catat bagaimana biji kacang hijau mulai berkecambah, termasuk kita mengamati bagaimana akar, batang, dan daun itu tumbuh. Sekian praktikum IPA yang saya lakukan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.